Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku? Ustadz harap anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Di sini bersama Ustadz Danus Sanjaya kita akan belajar tentang tarikh Islam kelas 5 dengan tema dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu kemarin Ustadz sudah menjelaskan tentang dakwah awal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian orang yang pertama masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah para sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah nama-nama sahabat yang pertama kali masuk Islam. Pada minggu kemarin Ustadz sudah menjelaskan. Nah, pada minggu ini Ustadz akan melanjutkan tentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Jadi, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian pada tahun keempat Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam ke semua orang, yaitu tidak hanya untuk sahabat saja. Jadi Rasulullah berdakwah kepada orang-orang kafir yang ada di sekitar Mekah. Nah, pada dakwah secara terang-terangan ini Rasulullah itu sangat berat sekali. Sangat berat karena banyak tantangan yang harus dilalui. Apa saja sih tantangan dakwah Rasulullah SAW? Yang pertama yaitu dimusuhi oleh paman sendiri, yaitu Abu Lahab. Nah kan, tidak enak kalau dimusuhi oleh paman. Kemudian dimusuhi kafir Quraisy, dihina, disiksa. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga diancam mau dibunuh jika tetap menyebarkan agama Islam. Tapi Rasulullah dan para sahabat tetap gigih untuk menyebarkan dakwah Islam. Nah, dari kisah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa meneladani akhlak Rasulullah selama berdakwah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan santun dan lemah lembut. Beliau itu orang yang paling santun dan paling lemah lembut di Mekah. Kemudian beliau orang yang paling sabar dan tabah dalam berdakwah. Jadi beliau itu walaupun disiksa, dihina, dicaci, beliau tetap sabar. Kemudian beliau tidak memaksakan kehendak dalam berdakwah. Yang penting sudah disampaikan tentang risalah Islam. Orang yang disampaikan mau ikut masuk Islam ya silakan, tidak ya tidak dipaksakan. Itulah keteladanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ditutup, Ustadz akan menyimpulkan tentang tema dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpulan pertama yaitu dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Kemudian para sahabat yang pertama masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Kemudian Rasul berdakwah secara terang-terangan, terbuka di muka umum pada tahun keempat kenabian. Kemudian dari kisah dakwah tersebut kita harus meneladani kesabaran beliau, ketabahan beliau dalam berdakwah menyampaikan kebenaran. Nah, itulah kesimpulan dari materi yang Ustadz sampaikan.
Untuk tugas anak-anak, cukup menuliskan nama lengkap dan kelas di kolom komentar YouTube ini. Untuk minggu depan, insya Allah Ustadz akan kasih latihan soal tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelum ditutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang jelas, ada kata-kata yang kurang pas, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.